Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jagat Misteri. Sebelumnya saya ingin minta maaf banget pada teman-teman yang setia mengikuti channel saya. Saya ingin minta maaf, kemarin sudah sempat berjanji ingin membahas tentang pesugihan. Namun dikarenakan ada kendala, anak dari almarhum belum ingin masyarakat tahu, intinya belum ingin berbagi lah. Jadi saya belum bisa menceritakan tentang pesugihan itu kepada kalian. Tapi insya Allah nanti kalau salah satu anak dari almarhum udah berubah pikiran, saya akan berbagi pada teman-teman yang lain. Untuk kali ini saya akan sedikit cerita pengalaman saya pada tahun 2012 ketika saya masih kerja di salah satu pabrik minuman terkenal di wilayah kawasan industri Semarang, yang mana sampai saat ini saya masih saja teringat dengan dengan pengalaman tersebut. Tahun 2012, karena waktu itu saya masih kuliah, masih kesulitan untuk membayar biaya PKL, saya terpaksa menerima tawaran dari salah satu teman untuk ikut outsourcing, yaitu kerja di bagian operator produksi di salah satu pabrik di kawasan industri Semarang, pabrik minuman yang cukup terkenal. Kalian tahu apa itulah. Waktu itu menginjak bulan kedua saya kerja di situ, semuanya aman-aman saja, nggak ada masalah. Namun beberapa selentingan dari teman-teman senior yang udah di situ, ya sama seperti pabrik yang lain, pasti ada penunggunya juga. Dan biasanya tumbal yang diminta bukan nyawa kalau di pabrik itu, tapi mungkin ada beberapa kecelakaan lah, biasanya menimpa para pegawai wanita itu kan, di bagian operator produksi, bagian packing kemasan itu biasanya ada beberapa jari yang masuk ke dalam mesin. Jadi mungkin satu atau dua jari, dua ruas itu pasti ada tangannya yang jadi korban. Nah, biasanya yang terjadi setiap malam Jumat yang saya masih ingat, di situ pasti di salah satu pojokan di loker itu pasti ada sesajen. Nah, ceritanya seperti ini. Karena background saya yang anak pesantren, waktu itu saya emang lagi songong-songongnya ya, lagi sombong gitu kan. Yang namanya kayak gitu nggak takut gitu kan. Waktu itu aku nekat, ada satu sajen itu di dekat sepatuku, di tempat aku biasa nyimpen loker gitu kan, di loker yang bisa tak pakai itu tak geser. Nah, kebetulan waktu itu aku shift malam. Yang aku inget tuh, aku satu ruangan itu ada 4 orang, salah satunya yang biasa dipanggil Pak D, orang daerah Ganipum, Ranggen, Demak. Waktu itu karena aku shift malam itu biasanya dari jam 12 sampai jam 8 pagi itu kan. Kerjanya enak kalau shift malam itu. Waktu itu shift malam jam 12 udah mulai kerja. Alhamdulillah jam 2 itu pekerjaanku udah selesai semua. Jadi biasanya kita istirahat, dilanjut tidur, kalau bagianku bisa tidur. Waktu itu jam 2-an jatah tim kami itu dapat makan, kita semua udah sepakat makan gitu kan, keluar. Tapi ketika waktu itu ternyata lampu ruangan belum dimatikan, dan aku diminta sama Pak D, "Hud," gitu kan, "kayak lampunya Pak T nih, lampunya tolong dimatikan," gitu. "Oke Pak D, siap," gitu kan. Ya namanya pegawai baru gitu kan, disuruh kesana kemari pasti kan manut, apalagi yang nyuruh senior kan. Nah, waktu itu ruangan yang kami pakai itu ada 2 ruangan. Sebelum masuk ke ruangan utama itu ya, ruangan kerja satu, ruangan kosong, dan satunya lagi ruangan yang berisi itu bagian semua bahan yang dicampur dari atas turun ke bawah, kami bagian nimbang gitu. Nah, dari satu ruangan ke ruangan yang lain itu masing-masing tertutup sebuah tirai yang terbuat dari mika yang agak tebal, mika bening yang agak tebal. Ketika aku sudah mulai, kan bentuknya letter L, ketika sampai di pojokan di L, di tikungan gini, nah dari sini tuh mau masuk ke sini itu aku udah kaget. Ternyata di samping saklar itu berdiri sosok makhluk putih, rambutnya panjang, dia menunduk. Aku yakin itu bukan manusia. Aku kaget, astagfirullahaladzim. Aku hanya bisa istighfar, ya Allah. Aku mau balik, takut nggak balik. Serba salah. Mau tak matikan, aku takut. Nggak tak matikan, masuk iya aku disuruh senior gitu, nggak. Berani yowis, aku nekat.
tirai pertama tak buka, aku masih takut, tak pandang terus, dia masih saja berdiam di situ, nunduk gini di samping saklar persis. Kemudian tirai ketiga tak buka, pandanganku lurus fokus ke saklar, tapi dia masih berdiri samping saklar. Akhirnya ketika sampai di depan saklar persis, tak matikan, tek gitu kan, tak matikan, tek gitu, mati, tak lirik, dianya masih saja diam saja, masih diam menunduk gitu kan. Ya Allah, piye iki, aku takut wis. Akhirnya aku balik badan, aku jalan pelan-pelan, tirai pertama tak buka, tirai kedua aku sampai, udah keluar dari ruangan, aku balik badan, udah nggak ada, wujudnya hilang, alhamdulillah. Kemudian aku balik lagi ke ruang makan. Waktu itu ke ruang makan, aku kebetulan bareng sama anak Magelang satu namanya Haris. Dia yang aku ingat dari Haris, dia alumni dari SMK Wiskar, Wisuda Karya Magelang. Kemudian satu anak lagi cewek namanya Dati Mustikawati, anak Gun Agung Demak. Kemudian aku cerita sama mereka berdua kan, aku tadi diliatin kayak gini gitu kan. Mereka takut, pas gimana ki, ya wis lah. Ternyata Dati itu cerita sama salah satu pegawai senior. Nah, akhirnya kan nyebar. Akhirnya ketika posisi masih makan, rehat kan, aku setelah makan rehat, aku didatengin 2 orang, yang satu Pak D, yang satu mandor. Aku lupa nama mandornya, tapi dia orang daerah Kaligawi Semarang. Kemudian aku ditanya, diancam. Aku ditanya dulu, kamu niat nyebar berita bohong atau apa gitu kan? Enggak, aku emang beneran lihat, aku cerita sesuai apa adanya gitu kan. Kemudian Pak D bilang gini, yang aku masih ingat, Nek, kamu emang bener-bener lihat, emang bener-bener diliatin wujudnya seperti apa gitu kan. Kemudian aku cerita, karena aku lihat jelas gitu kan, tak ceritakan wujudnya kayak gini, baju putih, rambut panjang, dia nunduk gitu kan. Nah, anehnya Pak D sama mandornya tadi saling tengok gitu kan. Habis itu tertawa, ya wis rasah di kanu, wis ora apa-apa, insyaallah orang ganggu, Pak D bilang gitu. Ya wis lah, aku tenang gitu kan. Pak D bilangin tenang, aku tenang gitu kan. Nah, di minggu selanjutnya aku di rolling. Hari selanjutnya aku di rolling. Nah, tapi waktu aku di rolling itu ada teman-teman yang ngomong, ada salah teman yang senior yang ngomong, kowe wis ditandai gitu, hati-hati gitu, akeh-akeh ndonga gitu. Bilang gitu, aku nggak tahu maksudnya ditandai itu apa gitu kan. Kemudian waktu itu aku dipindah ke ruang ketiga, ruang atas, itu aku di bagian moving. Aku sama satu teman, aku lupa namanya, dia salah satu senior di situ juga, anak Mijen yang aku ingat, anak Mijen Semarang. Kemudian waktu aku kan itu dari itu satu ruangan ada berapa ya? Ada 12 moving, yang dari moving itu nanti diturunkan ke bawah bagian packing gitu kan. Nah, aku bagian ganti itu, ada 3 room, per roomnya itu ada 12. Jadi kurang lebih ada 36 rasa, 36 jenis gitu kan. Ketika aku kejadiannya malam, jam 1 malam, aku waktu itu bagian narik moving, masangin moving gitu kan. Aku sama masnya itu ganti gitu. Aku awalnya jalan sama mas itu. Nah, terus mas itu kan bilang, "Hud, aku tak neng kamar mandi sik gitu. Aku tak neng kamar mandi sik." Oke, enggak apa-apa. Kemudian aku keliling, ngeceki bagian moving udah habis belum, tak tung. Nah, kalau udah habis kan kedengeran gitu. Nah, ketika aku jalan, ada tangan yang megang bahuku. Tak kira temanku itu. Nah, kemudian ketika aku tengok, ternyata tangan doang putih. Astagfirullah, aku lari. Ya Allah. Aku lari sampai nubruk masnya yang tadi. Napa Hud? Iku mas, aku mau di demek jebul tangan tok. Alah wis ora apa-apa, wis biasa. Kowe pengen ngerti rak wujudnya kaya ngopo? Ya, teman yang Mijen tuh bilang gitu. Kamu pengen tahu nggak wujudnya seperti apa? Iya mas. Kemudian masnya ngeluarin HP, dilihatin ke aku. Iki wujudnya seperti ini. Di HP yang digambar, gambar yang tertangkap kamera itu ternyata wujud mbak-mbak, rambutnya panjang, tapi di bagian pipi gini ada kayak korengnya gitu kan, ada kayak koreng itu kepala doang, tapi kayak koreng gini, putih, wajib putih pucat gitu, ada kayak koreng gini. Astagfirullahaladzim, ternyata itu wujudnya, ya itu hantunya wanita itu. Aku nggak tahu entah itu lana atau belum, nggak tahu, tapi aku disuruh teman-teman untuk hati-hati lah. Kejadian itu ternyata aku tahu maksud ditandai terus disuruh hati-hati itu lah. Ketika aku narik moving, aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa sakit ataupun apa. Ternyata kurang lebih dari jarak ganti moving ke narik moving yang kosong itu ada 40 meteran lebih aku narik. Aku tuh nggak sadar sama sekali, tiba-tiba kok
terasa lengket. Kakiku kan kerja di situ pakai sandal semua, disediain dari situ kan, dari pabriknya. Kok terasa lengket apa kan? Ternyata ketika aku lihat kakiku udah berdarah semua. Dari jarak hampir 25 meteran lebih itu darah di kaki udah kececeran di jalan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, piye, aku kaget. Terus aku teriak gitu kan, ada temen yang datangi, piye. Nah, kaget, ternyata aku udah berdarah gitu. Akhirnya aku dibawa ke klinik, dapat jahitan di kaki itu, dapat jahitan berapa ya, 13 atau 15 jahitan. Yang aku ingat dokternya waktu itu bilang, woi saya selamat nah gitu, kamu masih selamat. Kalau 1 senti aja di kaki bagian tungkai itu toh, nah, kan ini kaki, nah, bagian sini itu kok sampai 1 senti aja lebih dalam putus, kamu cacat. Aku bilangnya gitu, dokternya bilang gitu. Yes, alhamdulillah. Yes, itulah salah satu pengalamanku di pabrik. Ternyata aku tahu waktu ditandai itu apa, ternyata seperti itu gitu kan. Yo kaget juga, takut juga, tapi alhamdulillah masih diparingi selamat lah istilahnya, karena di beberapa pabrik katanya ada yang sampai tumbal nyawa atau apa. Alhamdulillah aku nggak cacat, nggak apa, cuma waktu itu ya cuma butuh dijahit, butuh istirahat saja. Dan setelah gajian bulan kedua aku lapor ke outsourcing, aku mengundurkan diri lah. Alasannya ya ketakutan itu. Dan waktu aku mau mengundurkan diri pamit sama teman-teman, ada beberapa temen yang bilang, yang deket sama mandor, wis gak usah iku, kamu gak usah mundur, nanti ngelamar di sini sekalian. Wis aku mundur, wis aku takut, karena katanya aku itu disukai lah sama penunggunya situ. Wis pengalamanku di pabrik seperti itu. Mungkin teman-teman yang kerja di pabrik mungkin juga punya pengalaman hampir serupa, karena udah menjadi rahasia umum lah, di setiap pabrik pasti ada penunggunya yang itu emang sengaja dipelihara sama pemilik pabrik. Dan itu sedikit cerita saya. Mungkin teman-teman yang punya cerita bisa saling berbagi, bisa mencantumkan nomor WA di kolom komentar. Nanti saya hubungi, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing. Sebelumnya terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa berikan komentar, kritik, serta saran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di cerita selanjutnya, dan terima kasih.